Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan setelah minggu yang lalu kita memperingati hari bumi. Dan kini tiba saatnya kita akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Yakobus. Kali ini kita akan membahas dari pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya membawa kita untuk membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang ke-14. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Hikmat yang benar itu yang akan kita renungkan dari teks yang telah kita baca. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika seorang anak dibesarkan, dididik, lalu melanjutkan studi. Setelah dia pulang dari studinya, dia berkata kepada orang tuanya, "Pa, Ma, sekarang saya sudah mempunyai hikmat. Papa, Mama, barangkali hikmatnya lebih kecil daripada hikmat saya. Atau barangkali Papa dan Mama lebih tidak berhikmat daripada saya." "Kenapa kamu berkata demikian?" kata ayah dan ibunya. "Iya, Pak. Saya sudah belajar sungguh-sungguh. Saya sudah belajar dari orang yang hebat. Saya sudah belajar menghabiskan tahun-tahun yang saya pergunakan. Dan banyak buku-buku yang telah saya baca. Bahkan secara pendidikan, saya lebih tinggi daripada Papa dan Mama." Papa dan Mamanya tersenyum melihat, mendengar pernyataan sang anak. "Nak, Papa Mama sudah banyak pengalaman. Papa Mama sudah banyak makan asam garam, menghadapi pergumulan demi pergumulan. Karena itu, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa hikmatmu lebih daripada hikmat Papa dan Mama?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam kehidupan hari-hari seringkali manusia mengukur hikmat itu dengan tingginya pendidikan yang dicapai. Tingginya atau gelar yang banyak. Wah, dia dianggap sebagai orang yang berhikmat. Apa iya? Belum tentu juga, bukan? Seringkali manusia mengukur, menilai suatu hikmat itu dengan yang namanya usia. Bahkan usianya yang sudah lanjut dianggap sebagai orang yang punya hikmat lebih daripada yang muda. Apa iya? Belum tentu juga, bukan? Kalau kita membaca Alkitab, maka kita menemukan banyak bagaimana orang-orang yang dianggap secara hebat oleh dunia, punya kemampuan, punya pendidikan, kepintaran secara dunia, tetapi dipermalukan oleh orang-orang yang hidup di dalam takut akan Allah.
Orang-orang yang menganggap diri sebagai orang yang begitu tua dan penuh dengan hikmat. Tetapi ketika diperhadapkan dengan mereka yang begitu muda dan hidup takut akan Allah, hidup dalam anugerah Allah, maka ternyata hikmat mereka yang muda itu lebih daripada hikmat mereka yang tua. Harun lebih tua daripada Musa. Ternyata Musa lebih punya hikmat daripada Harun. Raja dunia, Raja Babel, Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, secara pendidikan barangkali lebih hebat daripada Daniel. Tetapi ketika bicara tentang hikmat, maka raja yang dianggap sebagai penguasa dunia bertanya dan minta tuntunan Daniel untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang mereka sedang hadapi. Manusia bisa hidup dengan baik secara moral. Manusia bisa hidup dengan baik secara sosial. Mereka bisa hidup dengan baik secara ekonomi dan bahkan secara politik pun manusia bisa hidup dengan baik. Tetapi ketika bicara tentang hikmat yang sejati, belum tentu. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika Yakobus membicarakan tentang hal-hal yang praktis dari kehidupan yang dialami oleh manusia hari lepas hari, Yakobus sudah membicarakan tentang bagaimana menjadi pelaku firman. Yakobus sudah membicarakan tentang bagaimana hidup oleh iman. Yakobus sudah membicarakan tentang bagaimana mempergunakan lidah. Yakobus mengingatkan tentang jangan banyak orang yang mau menjadi pengajar, menjadi ahli di dalam firman pada zamannya. Oleh sebab itu di dalam bagian ini, maka Yakobus sedang memberikan satu tanggapan kepada mereka yang menganggap diri sebagai guru, yang punya hikmat, yang punya pengetahuan, yang punya budi, yang punya pengertian. Yakobus mengatakan, siapakah di antara kamu yang berhikmat dan berpengertian? Kalau memang ada, nyatakan, tunjukkan hikmatmu yang lahir dari perbuatan itu. Maka di dalam kehidupan hari-hari kita seringkali diperhadapkan dengan bagaimana apakah betul apa yang saya pikirkan, betul apa yang saya lakukan, betul apa yang saya kerjakan. Apakah ini adalah bagian dari hikmat Allah? Atau jangan-jangan ini adalah kemauan saya. Ini adalah kehendak saya. Ini adalah pikiran manusia saya. Ini adalah nafsu duniawi saya. Karena itu di dalam bacaan kita, maka Yakobus menggambarkan tentang dua macam hikmat. Dan dua macam hikmat itu bukan hanya berbeda, tetapi sangat kontras satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sumbernya, dapat dilihat dari ciri karakteristiknya, dan juga dapat dilihat dari tujuan atau hasil akhirnya. Seperti apa membedakan dua macam hikmat ini? Kalau ada hikmat yang benar, maka ada hikmat yang salah. Kalau ada hikmat yang sejati, maka ada hikmat yang palsu. Yang pertama kita melihat bagaimana Yakobus mengingatkan kepada manusia, kepada para pembacanya dan tentu juga kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Pertama, hikmat yang palsu, hikmat yang salah, hikmat yang menipu kita. Sumbernya mana? Sumbernya dari siapa? Jelas. Hikmat yang palsu, hikmat yang salah bersumber dari manusia. Bukan datang dari Allah, bukan datang dari Tuhan, bukan datang dari atas. Yakobus mengatakan, segala sesuatu yang datang dari atas adalah baik adanya. Segala sesuatu yang datang dari Allah adalah sempurna adanya. Itu pasal-pasal yang sudah dibahas. Tetapi hikmat yang
palsu, hikmat yang salah, hikmat yang bukan datang dari atas, tetapi yang datang dari bawah. Yang datang dari bawah maksudnya apa? Yang datang dari dunia ini. Yang datang dari dunia, yang datang dari nafsu manusia. Dan bahkan lebih tegas lagi, Yakobus mengatakan, datang dari si jahat. Datang dari setan-setan. Nah, bukankah manusia gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Allah? Kenapa? Hikmat yang datang dari dunia, yang datang dari manusia ini bukan hikmat yang benar, bukan hikmat yang sejati, tapi hikmat yang palsu, hikmat yang salah. Karena jangan lupa, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Allah, tidak taat kepada Allah, maka manusia terputus dari hikmat yang sejati. Manusia menjadi rusak total. Pikiran mereka jahat, hati mereka tumpul, perasaan mereka begitu jahat. Kalau kita membaca dalam tulisan Paulus dalam surat Roma sangat jelas tentang kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu ketika kita bicara tentang hikmat, maka bedakan antara hikmat dengan pengetahuan hasil kita pembelajaran kita. Hasil studi kita, hasil belajar kita dari TK, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi. Bedakan itu. Ketika kita bicara tentang hikmat, maka bicara tentang relasi manusia dengan Tuhan. Bicara tentang pengenalan manusia dengan Tuhan. Di dalam konteks orang Yahudi atau orang Ibrani, maka yang namanya hikmat, yang namanya pengertian selalu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat praktis. Ya, bukan hal yang teoritis. Hal-hal yang teoritis itu bicara tentang pengetahuan kita. Misalnya, kita perlu mendidik anak. Yes. Anak kita perlu dididik supaya anak menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan. Tetapi hikmat akan bertanya, bagaimana cara kita mendidik anak ini? Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang sifatnya sangat praktis. Karena itu kitab Yakobus membicarakan hal-hal yang praktis. Yang sebetulnya bagi sebagian orang ya ini sangat-sangat mudah untuk dimengerti, dipahami. Ketika bicara tentang hikmat, maka hikmat itu adalah hidup takut akan Tuhan, hidup menuruti firman Allah, melakukan firman dalam seluruh kehidupan manusia, dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Secara teknis maka hikmat adalah keahlian yang dikaruniakan Allah untuk mengerjakan segala sesuatu. Secara teknis, maka orang-orang di perjanjian lama ada yang dikaruniakan hikmat. Ketika mereka membangun kemah, membangun kemudian kepada Nuh diberikan hikmat untuk membangun Bahtera misalnya. Belum ada modelnya, belum ada contohnya seperti apa Bahtera itu deh. Jadi di dalam teknis maka hal-hal yang Tuhan karuniakan, hal-hal yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang memang berkenaan dengan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tetapi secara hal intelektual maka hikmat adalah kemampuan untuk menyusun suatu rencana yang baik. Rencana yang benar, bukan rencana yang jahat. Rencana yang memuliakan Allah, bukan rencana yang melawan Allah. Dan cara yang tepat untuk memperoleh, menggapai hasil itu. Dengan cara Allah, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Karena itu ketika Daniel ya diberikan satu intelektual yang begitu luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka menjaga kehidupan yang begitu murni di hadapan Tuhan, tidak ingin mencemarkan hidup mereka dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Maka ketika diadakan ujian, diadakan tes, 10 kali lebih hebat dari orang-orang sejamannya, dari orang-orang seusia mereka. Hal intelektual. Di dalam hal rohani maka hikmat adalah pengetahuan yang dikaruniakan Allah untuk mengenal Dia, untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia. Dan juga tentu untuk mengasihi sesama. Karena itu bicara hikmat adalah pengetahuan tentang apa yang Allah mau.
untuk saya, untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka bicara hikmat yang salah bersumber dari dunia ini. Bersumber dari nafsu manusia. Bersumber dari setan-setan. Dari hal-hal yang jahat yang berusaha untuk menguasai, menyimpangkan hidup kita dari kebenaran Tuhan. Seperti apa karakteristik dari hikmat yang salah ini? Jelas. Yakobus begitu tegas, begitu jelas menyampaikan hikmat yang salah, hikmat yang tidak lahir dari atas, hikmat yang tidak datang dari Tuhan, hikmat yang datang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan adalah hikmat yang di sana ada rasa iri hati. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan, tunjukkanlah hikmatmu itu kalau memang kamu punya hikmat. Tetapi kalau kamu masih dalam iri hati, perasaan iri hati, perasaan mementingkan diri, memegahkan diri, ada kesombongan, ada keegoisan, ada kemunafikan. Itu bukan hikmat yang datang dari Allah. Itu hikmat yang datang dari manusia. Karena itu mari kita mengintrospeksi diri. Masih ada enggak saya iri hati? Kenapa saya iri hati? Lihat orang sukses, kok kayaknya iri, bisnisnya lancar. Bisnisnya kok enggak lancar ya? Iri. Ketika sudah iri, lakukan hal yang jahat. Ya, hati-hati. Dengan hati, waktu saya memberikan seminar kepada mahasiswa, hati-hati dengan hatimu. Karena dengan hatimu, engkau bisa menjadi sakit hati dengan satu yang lain. Kalau engkau sudah sakit hati satu dengan yang lain, maka hatimu bisa hancur. Hati-hati dengan iri hati. Karena iri hati, maka Kain membunuh Habel. Karena iri hati kepada Musa, maka Harun dan Miriam berusaha berkonspirasi dan mengadukan kepada Allah. Kenapa? Adik kami yang Tuhan pakai, kenapa bukan kami? Kokonya, kakaknya. Kenapa bukan kami abangnya? Karena iri hati, saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf, berusaha membunuh Yusuf dan menjual Yusuf. Karena iri hati. Ada pembunuhan di sana. Ada penjualan di sana. Ada penindasan di sana. Hati-hati. Hikmat yang salah, hikmat yang dari dunia adalah hikmat yang mementingkan diri. Yang begitu egois. Dan melihat diri sebagai pusat dari segalanya. Melihat diri aku adalah yang paling utama. Selain aku tidak ada. Yang lain hanya orang yang tidak diperhitungkan. Tapi akulah. Ketika orang sudah menjadi egois maka sangat berbahaya. Apapun yang dia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya dan seterusnya. Dengan cara yang salah pun dia akan lakukan. Kalau memang dia mementingkan diri. Egois. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Itu Paulus bicara kepada jemaat Tuhan di Filipi. Untuk melihat bagaimana Kristus yang tidak mementingkan diri itu. Hikmat yang dari dunia, hikmat yang dari nafsu manusia. Adalah hikmat yang memegahkan diri. Yang penuh dengan kesombongan. Kalaupun ada keberhasilan, ini keberhasilanku. Kalaupun ada kesuksesan, ini adalah kesuksesanku. Tidak melihat Allah. Di balik kesuksesan itu, tidak melihat Allah. Di balik keberhasilan yang ada. Yang dilihat siapa? Prestasi diri. Kalau saya pintar, ini adalah usaha saya. Ini adalah kerja keras saya. Kalau perusahaan ini maju, ini pun adalah usaha saya dan kerja keras saya. Tidak melihat adanya campur tangan Tuhan. Di balik segala keberhasilan, kecerdasan, kepintaran, kehebatan yang ada. Kesombongan. Betapa berbahayanya ketika manusia sudah menjadi manusia yang sombong. Salah satu dosa kesombongan yang membuat malaikat yang harusnya menjadi pelayan Tuhan dimurkai oleh Allah, dibuang oleh Allah. Karena kesombongan. Hati-hati dalam kehidupan kita.
dengan segala harta kekayaan, dengan segala kepintaran, dengan segala kesehatan, dengan segala kehebatan yang kita miliki, kita bisa menjadi orang yang sombong kalau kita tidak hati-hati dalam hidup. Karena itu bagaimana Yakobus mengingatkan adanya kelemah lembutan. Berdusta melawan kebenaran, menindas kebenaran. Tahu kebenaran, tapi kebenaran itu ditindas. Tahu kebenaran, tapi kebenaran itu diselewengkan. Tahu kebenaran, tapi kebenaran itu dilawan. Jangan munafik. Maka ketika Petrus berusaha untuk menjadi orang yang munafik, Paulus mengatakan, "Hei Petrus, jangan engkau munafik. Ketika engkau makan, engkau tidak ingin jadi batu sandungan, bukan? Ya kalau engkau makan, makan. Kalau memang enggak, ya enggak. Jangan ketika engkau makan lalu datang kelompok yang lain yang menganggap engkau, oh ini orang-orang Yahudi nih, kok makan yang demikian. Lalu dia menyingkirkan diri. Engkau jadi batu sandungan. Benar adalah benar. Salah adalah salah. Ketika berkompromi dengan kebenaran, kemunafikan ada di sana. Maka Tuhan muak dengan yang namanya kemunafikan. Dan hasil dari hikmat yang datang dari dunia, hikmat yang datang dari nafsu manusia, hikmat yang datang dari setan-setan, jelas Yakobus mengatakan yang adalah kekacauan, yang adalah kehancuran, segala macam perbuatan jahat akan ada di sana. Bukan perbuatan yang baik yang dihasilkan. Bukan kebajikan yang memuliakan Tuhan yang dihasilkan dari hikmat yang datang dari dunia ini. Tetapi apa? Kekacauan, kehancuran, kesamrawutan. Bayangkan, kalau ada hikmat yang datang dari dunia, hikmat yang dimiliki oleh dunia, hikmat yang datang dari nafsu manusia, hikmat yang datang dari Allah menguasai hati kita. Betapa kacaunya hati kita. Kalau hikmat yang datang dari dunia, yang datang dari nafsu manusia, yang datang dari setan-setan yang menguasai keluarga, maka keluarga akan menjadi keluarga yang kacau. Ketika hikmat yang datang dari dunia, hikmat yang datang dari nafsu manusia, hikmat yang datang dari setan-setan menguasai pekerjaan kita, maka hancur dan kacau balau pekerjaan kita. Kalau hikmat yang datang dari dunia, hikmat yang datang dari manusia, nafsu manusia, hikmat yang datang dari setan-setan menguasai gereja Tuhan, maka hancur gereja Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan orang benar? Maka Yakobus mengingatkan, sebagai orang percaya tentu kita punya hikmat yang benar. Hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Hikmat yang benar datang dari Tuhan. Hikmat yang benar bersumber dari Allah, bersumber dari atas. Dan bersumber dari kelemah lembutan hati yang telah diperbaharui oleh Kristus. Allah melembutkan hati orang percaya. Hati manusia yang keras sehingga hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Dan dari hati yang lemah lembut inilah lahir hikmat yang sejati. Bahkan beberapa penafsir menggambarkan kelemah lembutan di sini. Menunjuk kepada Kristus. Belajarlah padaku, kata Yesus dalam tulisan Injil Matius, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hikmat yang benar datang dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina didikan. Ayub mengatakan, dari mana, di mana kita mendapatkan hikmat? Di samudra raya kita tidak menemukan. Di alam kita tidak menemukan. Di cakrawala kita tidak menemukan. Oh ternyata hikmatnya datang dari Allah. Allah yang memberikan hikmat. Karena itu ketika para sahabat Ayub berusaha untuk memojokkan Ayub. Ayub kamu berdosa, coba kamu ngaku aja deh. Kamu salah sehingga kamu sakit begini. Kamu salah, kamu pasti berdosa, kamu pasti melawan Tuhan. Sehingga kamu hidupmu kacau, bisnismu hancur, anak-anakmu meninggal, tubuhmu sakit, borok. Dan bahkan sahabat-sahabatmu meninggalkan kamu. Kamu pasti deh salah.
mereka berusaha untuk menggunakan hikmat mereka secara manusia karena mereka orang yang dianggap tua di zaman itu. Ayo katakan, apa yang salah? Ketika seorang yang lebih muda berbicara, menghibur, menguatkan Ayub. Bagaimana Ayub mencatat, oh ternyata hikmat ini bukan dari manusia, tapi dari Allah. Hikmat datang dari firman Tuhan. Karena itu ketika Yesus mengatakan, dengan siapakah orang yang mendengar perkataanku dan melakukan firmanku disamakan? Ia disamakan dengan orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu. Lalu ketika badai datang, ketika gelombang datang, ketika tsunami datang, dan rumah itu tetap teguh. Dari mana? Dari firman itu. Hikmat datang dari firman Allah. Karena itu mari setiap saat kita renungkan firman. Belajar firman, selidiki firman. Teliti firman, barangkali kita sudah tahu. Tapi ketika kita sudah tahu, apakah kita berhenti belajar firman? Tidak. Ketika kita itu sudah tahu dan kita tidak berhenti belajar firman, mengajar kita untuk apa? Mengajar kita untuk taat dan merendahkan diri. Jangan pikir bahwa, oh saya sudah tahu firman, saya nggak perlu belajar lagi. Sehingga kalau udah tengah minggu, ada PA gitu ya. Ada doa pagi, ada apa lagi. Ayo, ikut dong tuh ya. Yang belum sempat ikut, ayo mari ikut, ngintip. Mungkin belum masuk nih. Lihat ya, belajar. Sama-sama bertumbuh. Hikmat datang dari firman Tuhan. Ciri atau karakteristiknya seperti apa? Di dalam ayat yang ke-17 yang dikatakan. Bagaimana Yakobus menyebutkan hikmat yang dari atas dengan karakteristik yang begitu luar biasa. Murni. Dia suci. Tidak bercela. Secara moral tentu tidak. Dan juga tidak korup di sana. Penting sekali kemurnian di dalam kehidupan ini. Saudara, kalau saudara isi bahan bakar yang tidak murni ke kendaraan saudara, maka apa yang terjadi? Pasti akan mengalami problem. Barangkali beberapa lama. Tuh ya. Karena itu perlu mengisi dengan bahan bakar yang murni. Karakteristik yang murni. Karakteristik yang pendamai. Bukan pemecah belah. Bukan penghancur. Bukan penghasut di sana. Tetapi peramah. Bukan penceramah tapi peramah. Bukan pemarah, apalagi marah-marah tanpa alasan gitu ya. Tetapi bagaimana hikmat bijaksana dengan karakteristik yang begitu luar biasa dari Tuhan. Penurut, penuh belas kasihan, dan memiliki buah-buah kebaikan. Tidak memihak, tentu saja tidak munafik. Jujur, tulus, apa adanya. Oleh sebab itu hikmat yang demikian akan menghasilkan apa? Pertama tentu akan menghasilkan yang namanya cara hidup yang baik. Hikmat yang datang dari Allah, hikmat yang benar, hikmat yang sejati. Menghasilkan cara hidup yang baik yang dinyatakan dalam perbuatan. Atau dalam terjemahan lain dinyatakan dalam pekerjaan. Dinyatakan di dalam aktivitas kita. Jadi hikmat yang baik yang datang dari Allah, yang datang dari atas itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan orang percaya. Sehingga ketika dia studi, bagaimana dia studi dengan baik. Gitu ya. Ketika dia bekerja, bagaimana bekerja dengan baik. Ketika dalam keluarga, bagaimana menjadi istri, menjadi suami, menjadi anak. Ya, yang dinyatakan di sana. Sehingga itulah yang bersumber dari hikmat itu. Hasil dari hikmat yang benar. Cara hidup kita menentukan atau dipengaruhi oleh pemahaman kita. Kalau pemahaman kita salah, maka apa yang kita buat adalah salah. Tapi kalau pemahaman kita benar, apa yang kita buat akan benar paling tidak. Walaupun ada cenderung salahnya juga. Tetapi hikmat yang benar juga apa? Berbuahkan atau menghasilkan yang namanya kebenaran. Menghasilkan atau berbuahkan yang namanya kebenaran. Dan tentu yang ketiga, hasil dari buah. Hikmat yang benar adalah mengusahakan damai. Mengusahakan shalom itu. Bukan mengedepankan perpecahan. Bukan mengedepankan perseteruan.
Bukan mengedepankan kehancuran, tetapi mengedepankan sukacita, damai, dan sejahtera. Bagaimana kehidupan orang percaya yang memiliki hikmat yang benar itu? Maka kehidupan orang percaya yang memiliki kehidupan atau memiliki hikmat yang benar, paling tidak ada beberapa hal yang dapat dilihat dari bagian yang kita baca. Pertama, mereka punya cara hidup yang baik. Mereka punya cara hidup yang baik yang dinyatakan melalui perbuatan dari kelemah lembutan. Lihat bagaimana cara hidupmu, lihat bagaimana cara hidupku, lihat bagaimana cara hidup kita. Itu menggambarkan kita punya hikmat atau tidak. Karena itu cara hidup yang baik itu juga yang ditegaskan oleh Paulus ketika bicara tentang bagaimana Kristus sebagai teladan, sebagai model, sebagai contoh bagi orang percaya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kamu masing-masing memiliki cara hidup, memikirkan seperti apa Kristus hidup, seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus. Bukan mementingkan diri, bukan perpecahan, bukan keserakahan, bukan kesombongan. Tetapi bagaimana pengorbanan diri, merendahkan diri, membawa sukacita bagi orang lain. Petrus juga mengingatkan kepada orang percaya mula-mula. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Kalau ada orang yang memfitnah kamu, orang yang menuduh kamu macam-macam, kamu cukup tunjukkan dengan cara hidupmu yang benar. Tunjukkan dengan cara hidupmu yang baik. Bahkan Petrus mengingatkan di dalam konteks keluarga. Suami hiduplah bijaksana dengan istrimu. Istri hiduplah bijaksana. Anak-anak hidup bijaksana dengan orang tua. Orang tua hidup bijaksana dengan anak-anak. Nyatakan cara hidup yang baik sebagai orang tebusan Allah. Sebagai orang yang punya hikmat Allah itu. Maka ya, Paulus mengingatkan, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budimu. Hei, anak-anak muda, bagaimana cara hidupmu di tengah-tengah zaman sekarang? Apakah engkau ikut-ikutan zaman? Hei, ayah, ibu, orang tua, anak. Bagaimana cara hidup kita? Mari kita berjuang di sana. Untuk menyatakan seperti apa kita hidup sebagai orang percaya dengan hikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang percaya yang memiliki hikmat yang benar bukan saja dilihat dari bagaimana cara mereka hidup, cara mereka kerja, cara mereka melakukan segala sesuatu, tetapi juga mereka memiliki buah kebenaran. Di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, maka Paulus mengatakan demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia yang menyediakan benih yang baik, kebajikan bagi orang-orang percaya. Dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan buah-buah kebenaran sebagian penafsir menunjuk kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan seterusnya. Maka adakah buah kebenaran itu di dalam hidupmu dan di dalam hidupku? Atau jangan-jangan tadi iri hati, kebencian, keserakahan, mementingkan diri dan seterusnya. Maka orang yang memiliki hikmat yang benar, mereka akan menghasilkan buah yang benar. Pohon dikenal dari buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hati yang baik menghasilkan tindakan yang baik. Hati yang baik menghasilkan kata yang baik. Hati yang baik menghasilkan pikiran yang baik. Hati yang baik menghasilkan tindakan yang baik. Karena hati adalah perbendaharaan hidup. Dan di sana jugalah
hikmat bertata. Oleh sebab itu, orang-orang percaya yang hidup takut akan Tuhan dan memiliki hikmat yang benar, mereka adalah pembawa damai sejahtera di mana mereka ada. Bawa damai sejahtera di keluargamu, bawa damai sejahtera di dalam hatimu, bawa damai sejahtera di perusahaanmu, bawa damai sejahtera di mana di mana Tuhan menempatkan engkau. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama memikirkan perkara-perkara. Janganlah pikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi pikirkan, arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Jangan anggap dirimu pandai. Jangan anggap dirimu hebat. Jangan anggap dirimu lebih daripada yang lain. Tetapi apa? Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Jangan. Hadirkanlah kedamaian. Hadirkanlah ketenangan. Apalagi kalau itu bergantung padamu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, Paulus bicara. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup ini singkat. Hidup ini kita tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita. Hari ini kita boleh ada. Waktu ke depan kita nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Beberapa hari kemarin salah seorang senior saya, kakak tingkat saya, seorang misionari untuk Kamboja. Satu keluarga tinggal di Kamboja dengan anak 2. Lalu kena serangan jantung, dia masih muda, sedikit saja di atas saya usianya. Kena serangan jantung dan meninggal. Dipanggil Tuhan di Kamboja. Diterbangkan ke Indonesia. Kemarin diterbangkan ke Indonesia bagian timur. Maka layanilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan Allahmu dengan hati yang tulus. Dengan hati yang murni. Hiduplah bijaksana dengan siapapun yang ada bersama dengan kamu. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan.